Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi nurun ala nuri minan nuri ilan nuri bihaqi nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila nuri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sahabah wal qarbah wat tabi'in wat tabi'in wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Summa nuri Syamsul Qadir al-Jilani Syekh Saman al-Madani Ahmad bin Muhammad at-Tijani Imam Junaid al-Baghdadi Abu Yazid al-Bastami Imam Abdul Haq asy-Sya'rani. Summa nuri Habib Abdullah Haddad summa al-Muhajir ilallah Habib Ahmad bin Isa summa Habib Abdurrahman as-Sagaf summa ila nuri jami'ullahi ta'ala min al-tafrijal wa gaus wa akhir wa nuqaba wa nujaba Allah yataghashahum rahmafirah wa jima syekhina wa mu'allimina wa usuli wa furuhim bi anna karim yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa nafatihim ulumihim fid dunya wal akhirah bi anna Allah karim yarzuquna tul umur fi taatillah wa mahabbatihi ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaikhul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim ajma'in. Jemaah Masjid Jami'atul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah dengan limpahan rahmat dan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala pada subuh kali ini kita bersama-sama memanjatkan puja dan sujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang berikan nikmat iman dan Islam di dalam dada kita, diberikan kesehatan, diberikan inayahnya atau pertolongannya kita bisa kembali duduk di masjid ini guna melaksanakan kewajiban kita bersama di dalam menuntut ilmu agama. Dan tak lupa pula kita selalu berniat nawaitu an ataqifa fi hadzal masjid sunatan lillahi ta'ala, sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wal kum bid darain amin. Akhlak yang ke-13 daripada akhlak-akhlak para sahabat, tabi'in dan tabi'in atau ulama-ulama salaf terdahulu di dalam kitab Tanbihul Muqtarin ini. Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum in khila'u qulubihim min ajsamihim fi kulli mardatin yamradunaha liihtimalin an takuna tilkal mardatu akhir ajalihim fala yumakkinuhum at-taubatu wala tudaraqul huququ fayadhhabuna il akhirati wa hum usatun kal abdil mujrimin alladhi fiskun fi harimi sayyidihi wa atuhu bihi hala istadil ghadabihi alaihi. Yang ke-13 di antara akhlak ulama-ulama salaf terdahulu, in khila'u qulubihim min ajsamihim fi kulli mardatin. In khila'u itu artinya secara bahasa melepaskan. Seseorang yang melepaskan itu berarti tidak menghiraukan. Nah, itu bahasa mantik. In khila'u qulubihim, melepaskan hati mereka. Artinya hati mereka ini tidak menghiraukan min ajsamihim daripada jasad mereka atau tubuh mereka fi kulli mardatin pada setiap kali mereka mendapatkan kesakitan. Mulai sakit kepala sampai sakit di mana aja pun di tubuh, mereka tidak terlalu menghiraukan seperti kita. Kalau i'tikad kita, nah, di saat kita sakit, di saat panca indera kita ini kurang berfungsi, di saat itulah tajalli Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita bersandar kepada obat ataukah kita berharap kesembuhan dari Allah? Itu gunanya sakit. Kita banyak memikirkan sakit itu adalah sesuatu yang untuk menghapus dosa. Itu bagi orang yang ingat dengan Allah.
Yang kebanyakan yang keluar daripada mulut kita itu adalah keluhan-keluhan sakit. Padahal itu ujian adalah. Nah, sehingga kalau di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, panas demam 1 hari 1 malam itu dapat menghapus daripada dosa 1 tahun. Itu panas saja. Belum lagi sakit misalnya, apalagi tabrakan seperti kejadian kemarin itulah. Nah, di saat kita sakit, di saat badan kita lemah, semua panca indera kita yang dahulunya banyak menjurus kepada hawa-hawa nafsu, di saat itulah tajalli Allah Ta'ala ada. Di saat itu pintu hadrat Allah Ta'ala ada. Tinggal kita ini mengarahkan sakitnya ini, apakah mengeluh dengan keadaan sakit kita ataukah kita minta kesembuhan dengan Allah. Nah, disitulah jawaban kita, jawaban hati kita. Jadi saat badan kita lemah, lah itu yang apa bahasa kitanya itulah, yang paling berperan pada waktu itu adalah hati kita. Kemana hati kita mengarahkan, berarti itulah daripada sifat atau akhlak kita kepada Allah. Nah, inkhila'u qulubihim, hati mereka tidak menghiraukan daripada jasad mereka. Pada setiap kali mereka sakit, yamradunha liihtimalin an takuna tilkal mardatu akhir ajalihim. Mereka mengihtimalkan, mereka menganggap bahwasanya kesakitan itu adalah tanda akhir daripada ajal mereka atau kematian mereka. Itu pikiran mereka, mudah-mudahan sakitku ini adalah salah satu jalan aku menuju kematian. Lalu kalau pikiran seperti itu, kematian seperti di hadapan mata mereka, fala yumakkinuhum at-taubatu, maka tidak bisa dimungkinkan harus bertaubat. Kan tidak mungkin lah kalau seseorang itu sudah mengakhiri daripada ajalnya, tidak mau harus bertaubat. Nah, orang-orang yang takut dengan kematian inilah, bahkan tidak mengharap yang namanya kematian itu cepat segera datang kepadanya. Itu dikarenakan kata Allah, karena mereka itu masih ada zalim di dalam diri mereka. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'a min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Ini singgungan Allah Ta'ala kepada orang Yahudi. Orang Yahudi itu orang yang merasa diri mereka itu dekat dengan Allah. Lalu kalau ini Al-Quran, kalau ini ayat Al-Quran, berarti itu dikiaskan kepada orang-orang Islam yang merasa dekat dengan Allah. Katakanlah wahai Muhammad, bagi orang-orang yang merasa dekat dengan Allah, dengan ibadahnya, dengan sedekahnya, dengan amalan-amalannya, diri kita ini merasa seakan-akan diri kita yang paling dekat dengan Allah. Buktikan, kata Allah Ta'ala, buktikan. Sangkaan kamu itu buktikan. In za'amtum annakum awliya'a min dunin nas, jikalau kalian menyangka kalian itu termasuk kekasih Allah, min dunin nas, selain daripada manusia yang lain. Lalu istilahnya dalam kehidupan kita ini banyak mengaku-aku diri kita. Kalau tidak aku ya. Nah, itu takutnya akuan-akuan kita itu bukan daripada akuan Allah. Fatamannaul mauta, jikalau kalian menyangka dekat dengan Allah, fatamannaul mauta, maka cita-citalah kematian. Kada boleh takutan dengan kematian, tidak boleh takut dengan kematian, bahkan kalau bisa cita-cita, kata Allah. In kuntum shadiqin, jikalau kalian itu benar di dalam sangka-sangka kalian. Itu syarat pertama. Kalau betul-betul merasa diri ini dekat dengan Allah, ada Allah Ta'ala berikan sifat di dalam diri kita, kita ini bercita-cita kematian, bukan takut dengan kematian. Satu.
wa la yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim, selama-lamanya orang yang menyangka dekat dengan Allah itu selama-lamanya tidak mungkin, kata Allah, mereka itu mencita-cita kematian. Dikarenakan apa? Wallahu alimum bizzalimin, karena Allah Ta'ala tahu mereka itu masih zalim terhadap diri mereka, atau masih ada kezaliman terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diri kita ini masih ada dosa lah. Bila masih ada dosa, diberikan Allah Ta'ala tanda di dalam diri kita, kita tidak bisa mencita-cita cepat mati. Bahkan kalau bisa tulul amal, panjang dulu, angan-angan dulu, punya tanah 10 kapling kalau bisa. Ini nanti 10 tahun yang akan datang, yang asalnya 100 juta menjadi 500 juta. Pikiran kita panjang seperti itu. Kenapa? Karena kita belum mencita-cita kematian. Seakan-akan kematian itu jauh lagi, padahal belum tentu. Malaikat aja berapa kali bolak-balik di sini. Dalam seminggu berapa orang sudah yang ditarik oleh malaikat Israel. Adakah kesadaran diri kita? Nah, jauh angan-angan. Tinggal pikirkan harta yang begitu banyak tuh mau disumbangkankah untuk pesantren misalnya, itulah. Nah, ini tanah Pak Ustadz misalnya. Ini bukan promosi, inilah nih tanah, nah tidak terpakai juga, harta kami banyak juga, silahkan bangun pesantren untuk amal kami di alam barzah. Ada juga pemikiran begitu. Itu artinya, artinya orang tuh ada pemikiran tentang kematian diri. Jadi yang pertama yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, bila kita itu bersih sudah daripada dosa zahir ataupun dosa batin. Dosa zahir kita ini dengan bertobat diterima tobat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tobat kita. Dosa batin kita ini tidak ada lagi, dibersihkan Allah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, kalian akan bisa mencita-cita kematian. Dihapus Allah Ta'ala di dalam diri kita rasa takut dengan mati. Itu tandanya. Bila sudah rasa takut itu dicabut Allah Ta'ala di dalam diri kita, sama seperti sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang mereka habis-habisan memperjuangkan agama Allah, habis-habisan, bukan harta lagi, nyawa pun. Oh siap wahai Rasulullah. Kenapa? Mereka itu tidak ada lagi yang namanya istilah takut, bahkan dicita-cita. Saya siap wahai Rasulullah di depan menjaga sampean walaupun mati bagaimanapun keadaannya. Itu iman sahabat. Kenapa? Dikarenakan mereka itu sudah diberikan rasa iman bahwasanya semakin hari ini semakin mendekati yang namanya kematian, dan kematian itu adalah salah satu jalan kita bisa bertemu dengan kekasih hati kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini nih sahabat nih, jangankan kematian, apalagi istilahnya cuma sakit sedikit aja, tidak ada keluhan, tidak mengeluh. Wa qalu Rabi bin Khaisam. Nah, ini salah seorang tabi'in lah. Rabi bin Khaisam kalau tidak khilaf ini salah satu guru daripada Imam Malik. Salah satu guru daripada Imam Malik. Rabi bin Khaisam. Rabi bin Khaisam ini walaupun tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tetapinya beliau ini belajar kepada para sahabat, termasuk di antaranya Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi sejaman dengan Ibnu Mas'ud. Rabi bin Khaisam. Jadi sahabat-sahabat Rabi bin Khaisam ini menanyakan, wa qalu Rabi bin Khaisam fi maradi mautihi. Di waktu Rabi bin Khaisam lah gurunya Imam Syafi'i inilah, sakitnya ini menuju kepada kematian. Sahabat-sahabat beliau, murid-murid beliau ini menawarkan diri. Ala nad'u laka tabiban. Wahai Rabi bin Khaisam, wahai guru kami, patutkah kami ini memanggilkan seorang guru, seorang dokter, seorang mantri yang membawakan obat, kata beliau.
Ini sahabat-sahabatlah Rabi bin Khaisam. Fasakata sa'atan, berdiam beliau. Di dalam sakit beliau tadi berdiam. Tsumma qala, aina adin wa samuda wa ashabir rasi wa qurunam baina dzalika katsira. Mana namanya kaum Ad, mana yang namanya kaum Samud, mana kaum ashabur ras, wa qurunam baina dzalika katsira. Dan kelompok-kelompok yang lain mana? Wa kulan darabnahul amsal. Setiap sesuatu itu kami sudah contohkan, kami jadikan contoh, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa kulan tabbarna tadbira. Ma'anhum kana fihim mu'alijuna. Nah, jadi kata Rabi bin Khaisam, mulai Ad, Samud, Ashabur Rasi, dan kelompok-kelompok yang maksiat di zaman nabi-nabi terdahulu itu, mereka itu pun mu'alijuna, mereka sakit juga. Wal atba'u, dan mereka berobat juga. Wa ma'adzalika matu, sakit, berobat, tidak berobat, mereka tetap mati juga, kata beliau. Summa qala, kemudian beliau berkata, wallahi, demi Allah aku bersumpah, la ad'u li tabiban abadan, selama aku sakit aku tidak akan memanggil dokter, kata beliau. Keras ya beliau ini lah. Karena mereka menikmati dengan kesakitan mereka. Karena di saat itu sakit tadilah, di saat itu sakit, kalau kita mengambil hikmah yang luar biasa di dalam sakit kita, nah, mata kita yang biasanya selalu terpandang kepada hal nafsu, telinga kita senang dengan bunyi-bunyian yang menyenangkan hati kita, lidah kita yang senang dengan makanan-makanan yang begitu mewah, lalu ditutup Allah Ta'ala. Nah, di saat ditutup Allah Ta'ala yang seperti demikian, kita akan merasakan yang namanya iman, la haula wala quwata illa billah, bagi yang sadar. Kalau bagi yang tidak sadar, aduh ya aku aja selama sakit ini aja yang biasanya makan sate tiap malam tidak bisa lagi, dikeluhkan gitu. Jadi sebenarnya lah, semakin orang itu tua, bertambah sakit, itu sebenarnya diberi nikmat yang namanya nikmatan zahirah, nikmatan batinah. Ni'amahu wa zahira wa batinah. Kalau dalam Al-Quran itulah ada yang namanya nikmat secara zahir, ada nikmat secara batin. Nikmat secara batin itu hati kita ini semakin mendekat kepada Allah dengan jalan apa? Ditutup Allah Subhanahu wa taala 5 panca indera kita yang sering kita gunakan untuk melaksanakan hal nafsu kita. Itu nikmat batin, nikmat yang luar biasa, yang sangat jarang diberikan Allah Ta'ala kepada orang-orang yang ahli ibadah. Kita beribadah beribadah berapa puluh tahun umur kita sudah, adalah merasa nikmat beribadah? Belum tentu nikmat. Tapi kalau orang sakit, kalau dia beribadah, dia merasakan di sana la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya kecuali izin Allah. Jadi ingat dengan izin Allah, ingat ini izin Allah. Nah, itu orang dahulu mereka tidak mau berobat. Kalau bagi kita berobat itu perlu, karena untuk melaksanakan ibadah secara khusyuk misalnya. Tapi jangan dikatakan apa, kalau tidak berobat ya tidak bersyariat, jangan juga. Artinya kalau segi hakikat sembuh dan tidak sembuh, baik pakai obat ataupun tidak pakai obat, itu tetap Allah yang berkuasa. Penting pandangan hati kita seperti itu. Bila sudah tidak memungkinkan kita sembuh juga, nah lalu berobat. Yang penting pada waktu kita sakit itu jangan berpikir langsung obat, jangan berpikiran obat dahulu. Nikmati dahulu kesakitan kita tadi, karena di sana Allah Subhanahu wa taala ingin memperkenalkan dirinya. Jadi Rabi bin Khaisam ini sejaman dengan Abdullah ibn Mas'ud setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abdullah ibn Mas'ud yang pernah mendapatkan gelar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai
pembaca Quran yang nomor 2 setelah Rasulullah. Jadi kalau ingin mendengar bacaan Al-Qur'annya Rasulullah, dengarlah kata Rasulullah bacaannya Abdullah ibnu Mas'ud. Itu persis bacaan Rasulullah. Nada-nadanya, tajwid-tajwidnya itu Abdullah ibnu Mas'ud. Bahkan kata Rasulullah SAW, seandainya telapak kaki Abdullah ibnu Mas'ud ini ditimbang, kebaikannya lebih berat daripada gunung Uhud. Karena kakinya melangkah kepada tempat-tempat yang selalu diridhoi Allah, lalu ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, kata Rasulullah. Jadi Abdullah ibnu Mas'ud inilah, beliau mengatakan kepada Rabi bin Khaisam, setiap kali aku melihat kamu ini hatiku senang. Seandainya kamu pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW, pasti Rasulullah mencintai kamu, pasti Rasulullah menyayangi kamu. Coba, seandainya Rasulullah masih hidup, beliau bertemu dengan kamu wahai Rabi bin Khaisam, niscaya Rasulullah pasti mencintai kamu. Karena Rabi bin Khaisam ini mulai beliau masa kecil sampai wafat beliau tidak pernah mengatakan satu kata jua pun yang menyakiti hati manusia. Coba bayangkan, apalagi istilahnya yang namanya menggosip itu tidak pernah. Luar biasa Rabi bin Khaisam ini, gurunya Imam Malik. Wajar aja lah Imam Malik memiliki ilmu tasawuf yang tidak pernah diajari, yang tidak pernah dibahas orang, pelajaran Imam Malik, ilmu tasawuf. Terkadang mazhab yang 4 inilah itu membungkus fikih mereka dengan tasawuf. Contoh Imam Abu Hanifah, muridnya 70 sahabat. Kalau kita buka fikih, di dalam fikih, air mustakmal menurut Imam Abu Hanifah itu hukumnya najis. Menurut Imam Abu Hanifah. Kenapa kata beliau? Karena di dalam hadis Nabi SAW, di saat kita menyapu muka kita dengan air wudhu, sapuan pertama lah, itu berguguran dosa-dosa kita, kata Rasulullah. Kita menyapu muka kita, dosa di mata kita, dosa di hidung kita, dosa itu berguguran. Nah, dosa itu kata Abu Hanifah, aku melihat setiap kali orang berwudhu itu tetesannya ini berwarna darah. Ya. Kalau Imam Syafi'i inilah, air mustakmal itu tidak najis, tapi makruh dipakai baik diminum atau untuk membersihkan rumah atau membersihkan pakaian. Itu makruh menurut Imam Syafi'i, supaya jangan terlalu terlihatlah tasawufnya. Adakah di dalam sabda Nabi bahwasanya air mustakmal itu najis? Tidak ada. Ini cuma pendapat Imam Abu Hanifah. Nah, oleh karena beliau melihat air mustakmal, kan air mustakmal tuh pada waktu basuhan pertama aja, basuhan kedua, basuhan ketiga itu tidak mustakmal. Yang wajib-wajib aja. Kita mandi wajib. Siraman yang pertama yang sudah merata di seluruh tubuh kita, apabila menetes ke tempat yang lain, itu airnya menjadi mustakmal kalau dalam fikih. Nah, dilihat oleh Imam Abu Hanifah, orang berwudu itu basuhan pertama di muka kah, di tangan kah, di kepala kah, di telinga kah, atau di kaki, itu beliau melihat air yang bekas tadi itu yang mustakmal tadi berwarna darah. Lalu beliau berpendapat, karena dengan keyakinan beliau itu adalah air najis. Nah, tidak mungkin baik kalau orang itu tidak kasyaf, tidak bisa mungkin melihat seperti itu. Dosa itu berupa darah. Dosa-dosa di muka kita yang disapu oleh air berubah menjadi darah. Itu dilihat oleh Imam Abu Hanifah. Nah, orang berpendapat, orang berkeyakinan imam mazhab yang 4 ini Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, mereka tidak bertasawuf. Mereka itu semua bertasawuf. Nah, ini buktinya, kitab pembahasan masalah tasawuf yang sudah